Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, gagasan utama pada paragraf. Yang kedua, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, upaya pengembangan kehidupan kebangsaan. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Pada gambar di samping ada beberapa rombongan orang itu sedang mengantri untuk membayar pajak kendaraan ya. Perhatikan ceritanya. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Kira-kira apa ya anak-anak? Silakan dijawab ya. Nah, mari perhatikan sebuah bacaan yang berjudul dampak pelaksanaan tanggung jawab. Nah, pada bacaan ini ada 6 paragraf ya anak-anak. Nah, ada 6 paragraf. Nanti pada akhir dari bacaan ini anak-anak diminta untuk mencari gagasan utama serta informasi penting pada masing-masing paragraf. Namun sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya. Nah, judulnya dampak pelaksanaan tanggung jawab. Perhatikan ya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku,
ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta, negara kuat akan terwujud. Nah, selanjutnya yang seperti Pak Guru ucap pada awal pembelajaran, kita akan mencari gagasan utama dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, ini kita akan mencari gagasan utama dan informasi penting pada paragraf yang pertama. Gagasan utamanya apa? Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi penting yang didapat pada paragraf pertama adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Oke, kita lanjut pada paragraf yang kedua. Nah, gagasan utama pada paragraf kedua adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi penting yang didapat pada paragraf kedua adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan kewajiban membayar pajak. Ya, betul. Yang ketiga, paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi penting yang didapat pada paragraf ketiga adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut pada paragraf yang keempat. Gagasan utama pada paragraf keempat yaitu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Informasi penting yang didapat pada paragraf keempat adalah bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga
dan melestarikan warisan budaya bangsa berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Oke, kita lanjut pada paragraf kelima. Pada paragraf kelima, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Nah, itu ya. Itu maaf ya, tulisannya Pak Guru kurang huruf G pada tanggung ya. Itu harusnya tanggung, bukan tanggung ya, itu tanggung. Nah, informasi penting pada paragraf kelima adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lanjut pada paragraf yang terakhir, paragraf yang ke-6. Gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi penting pada paragraf ke-6 adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik membawa masyarakat sejahtera. Maaf ya, aku salah ketik, harusnya itu dengan baik ya anak-anak, bukan tidak baik, tapi dengan baik membawa masyarakat sejahtera ya. Maaf ya anak-anak. Nah, ini adalah beberapa pelaksanaan tanggung jawab serta dampaknya yang akan ditimbulkan. Contohnya yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab kewajiban membayar pajak tepat waktu. Dampaknya apa nanti? Dampaknya akan berlangsungnya pembangunan bangsa ya. Itu karena apa? Uang pajak itu nantinya digunakan untuk sebagai pembangunan, membuat jembatan, membuat bandara, membuat sekolah. Jadi membayar pajak itu harus tepat waktu ya, karena dari rakyat itu kembali untuk rakyat. Yang kedua adalah saling membina kerukunan antar pemeluk agama, ras, suku, dan budaya. Nah, dampaknya yang ditimbulkan apa? Nah, kalau saling antara umat beragama, ras, suku, budaya saling rukun, hidup rukun, itu nanti dampaknya tercipta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera ya. Kemudian contoh pelaksanaan tanggung jawab yang nomor 3, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dampaknya apa yang ditimbulkan? Sama ya, kalau saling gotong royong, saling menjaga sikap kekeluargaan antar masyarakat, itu nanti dampaknya terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Lanjut ya pada pelaksanaan tanggung jawab yang nomor 4 apa? Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, makanya kalau ada sumber daya alam itu harus dikelola secara bijak dan tidak boleh sembarangan ya. Dampaknya apa yang ditimbulkan? Sumber daya alam dapat terjaga. Kemudian contoh pelaksanaan tanggung jawab yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampaknya apa? Dampaknya sumber daya alam akan tetap terjaga ya. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Akhirnya Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.